Jika kita berbicara soal adanya peretasan dunia ini, tentu sangat banyak sekali macam-macam jenis peretasan yang ada. Namun jika kita berbicara salah satunya yakni oleh website e-commerce, Alibaba mengalami peretasan yang cukup besar dan salah satu yang terbesar juga ini, yakni dengan lebih dari 1 miliar datanya diretas atau dibobol oleh orang dari Cina itu sendiri. Penyebab utama dari peretasan ini adalah murni dari kesalahan Alibaba itu sendiri, karena melakukan keteledoran dengan adanya celah keamanan pada situs belanja Taobao, yang merupakan bagian dari Alibaba Group. Sehingga ada komplotan hacker dari Tiongkok dalam 8 bulan berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar informasi pengguna sebelum Alibaba menyadari insiden tersebut. Aksi peretasan dari hacker itu menggunakan perangkat lunak yakni perayapan web atau bisa disebut sebagai web crawler yang ia rancang dalam situs Taobao mulai pada November 2019. Informasi yang dikumpulkan oleh hacker tersebut termasuk ID pengguna, nomor ponsel, dan komentar pelanggan. Menurut putusan yang dirilis oleh pada saat kejadian ini dirilis, oleh pengadilan distrik di provinsi Henan, Cina Tengah. Kemudian, setelah Alibaba menyadari kebocoran data dari situs web belanjanya yang terjadi setelah beberapa bulan, Alibaba memberitahu pihak berwenang dalam pernyataan di pengadilan. Sebuah putusan pidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Rakyat Distrik di Suyang yang menyatakan bahwa terdapat 2 penjahat, yakni pengembang dan juga majikannya, terlibat dalam pengetesan tersebut, seperti yang dilaporkan oleh media lokal, yakni dalam 163.com. Setelah penyelidikan polisi, laporan tersebut menyatakan bahwa kedua orang tersebut dijatuhi hukuman penjara lebih dari 3 tahun dan didenda 100.000 yuan atau sekitaran 11.077 pound sterling dan 350.000 yuan atau sekitar 38.771 pound sterling karena melanggar informasi pribadi warga negara. Terjadinya peretasan dalam e-commerce Alibaba itu sendiri tidak lepas dari terjadinya miss dalam pengelolaan data resource management atau DRM. DRM itu sendiri adalah proses pengelolaan data dalam suatu organisasi yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan perlindungan data agar dapat digunakan secara optimal dan aman. Sehingga para peretas itu dapat masuki sistem keamanan Alibaba itu tersebut dari data research management itu. Peran data research management itu sendiri dalam keamanan informasi adalah yang pertama yaitu kontrol akses. Kontrol akses ini sendiri membatasi siapa yang dapat mengakses data. 2. Enkripsi dan proteksi data yang bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau ilegal. Yang ketiga, pemantauan dan deteksi anomali yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Itu memastikan data dikelola sesuai standar keamanan seperti GDPR, PIPL, dan lain-lain. Yang kelima, manajemen risiko dan pemulihan yang tujuan untuk menyediakan strategi backup dan tanggapan insiden. Jadi kesimpulannya, DRM berfungsi untuk membantu menjaga keamanan informasi dengan mengontrol akses, melindungi data, dan mengurangi risiko kebocoran. Kebocoran 1 miliar data pengguna Alibaba disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti penyalahgunaan API internal. API Alibaba dieksploitasi oleh pihak ketiga untuk web scraping data. Yang kedua, kontrol akses lemah. Pihak eksternal bisa mengakses data tanpa batasan yang ketat. Yang ketiga, kurangnya enskripsi. Data tidak dienkripsi dengan baik sehingga mudah dieksploitasi oleh hacker. Deteksi anomali lemah. Aktivitas mencurigakan tidak terdeteksi dalam waktu lama. Keempat, kebijakan keamanan yang lemah. Manajemen akses dan pengawasan terhadap pihak ketiga tidak memadai. Yang kelima, faktor human error dan insider threat. Ada kemungkinan akses disalahgunakan oleh orang dalam. Yang terakhir adalah kurangnya kepatuhan regulasi
yaitu standar keamanan tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi GDPR atau PIPL. Untuk menanggulangi peretasan yang terjadi pada e-commerce Alibaba, kita menemukan beberapa opsi dari beberapa sumber yang untuk menanggulangi peretasan tersebut. Yaitu yang pertama adalah penguatan kontrol akses. Dengan penguatan kontrol akses menerapkan MFA, POLP, dan batasan ketat pada API. Yang kedua adalah enkripsi dan proteksi data dengan mengenkripsi data saat disimpan dan dikirim. Yang ketiga adalah pemantauan dan deteksi dini. Dengan pemantauan dan deteksi dini ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan AI dan machine learning untuk mendeteksi anomali. Yang keempat, audit dan kepatuhan regulasi. Dengan melakukan audit berkala dan mematuhi standar GDPR dan PIPL. Yang kelima adalah manajemen risiko dan pemulihan. Dapat dilakukan dengan cara menyediakan backup, disaster recovery, dan rencana tanggapan insiden. Jadi kesimpulannya adalah Alibaba perlu meningkatkan keamanan akses, enkripsi, pemantauan audit, dan mitigasi risiko untuk mencegah kebocoran data di masa depan.